Halo guys, saya tidak akan menekan komentar seseorang mengenai Prabowo di dalam kolom komentar tersebut yang nyangkut, ya kan? Karena piciknya mereka kalau kita balas dengan konten pakai video, mereka repot, ya kan? Nah, lebih baik saya bikin PT sendiri tanpa menekan, tapi Anda akan menyimak video ini tentang jawaban pertanyaan Anda, ya kan? Paslon nomor 2 katanya is the best. Apakah saya masih bisa bunyi, ya kan? Terus tindakan apa untuk paslon nomor 3? Gini bro, antara tindakan atau suatu pekerjaan, ya, terutama penegakan hukum, kenapa Anda di pihak paslon nomor 2 takut sekali dengan Bapak Mahfud? Kenapa? Karena mungkin Anda sudah mendengar pembicaraan Bapak Mahfud bahwa kasus-kasus HAM di 98 itu akan terkuak kembali. Siapa dan apa, bagaimana cara penelusurannya akan diungkit lagi. Dan sebagai keluarga korban, tindakannya seperti apa, ya ininya seperti apa, ya kan? Itu mungkin udah tidak asing lagi karena Anda udah mendengar, merinding loh bulu kuduk saya, ya kan? Karena Bapak Mahfud orang yang telah dipuji di PBB mengenai HAM, ya kan? Nah, tentang kasus 98 ini mungkin ada salah satu orang ya ketidaksukaannya dan harus memenangkan, dan presiden pun harus menginstruksikan ya melalui PNS. Bahkan ada nih ya kepala sekolah 8 kepala sekolah yang kan ya udah diintimidasi, yang nggak jelas gajinya nggak dikasih sekarang ini kan, ya kan, untuk karena pilihannya ke 03, ya kan, dipanggil suratnya 2 kali, dia dikasih surat peringatan, ya kan. Ini artinya mulai dari bupati, ya, mulai dari gubernurnya ini udah mulai bertindak bro. Kepala sekolah aja udah 8 loh yang dipanggil, ya kan, dikasih peringatan, ya, karena mereka tidak menyukai ya, harus memilih 02, mereka menolak, ya kan. Nah itu, nah jadi mungkin ada yang belum tahu karena Bapak Mahfud ya beberapa hari lalu mengangkat pertanyaan seseorang bagaimana tindakan tentang keluarga korban mengenai kasus 98, bagaimana caranya, karena dia juga beliau juga didukung ya oleh PBB penegakan HAM masa lalu. Dan juga jangan lupa dulu Pak RW, Pak Lurah ya, Mukidi dulu bilang akan saya angkat HAM masa lalu, ya ternyata tidak, ya kan, malah dijadikan menteri dia. Itu ya kan piciknya. Nah, banyak orang ya, apa alasan Anda katanya kan mengenai saya juga ya kan, pilih sama, yaitu saya lebih suka penegakan hukum seadil-adilnya bro. Jangan tumpul ke atas ya, tajam ke bawah, ya kan, hanya berpihak seperti kata Prabowo, yang lemah bertindak semena-mena ya, yang bertindak sesuka hati, yang yang kuat bertindak sesuka hati, yang lemah biarkan menderita. Tidak bisa seperti itu ya. Ini nggak make lagi kita zaman mertuanya Soeharto, nggak make. Kita akan pakai yang namanya tindakan yang namanya ke depan ini, tindakan Bapak Ganjar dan Mahfud ya, terutama di kasus HAM ya. Kasus HAM akan di jerang-jereng nada naik dan naik ya. Itu sangat setuju sekali saya soal HAM, karena Bapak Mahfud lah orang yang dipuji, Indonesia dipuji oleh bangsa lain mengangkat soal HAM ya. Nah inilah kenapa, karena gertakan Bapak Mahfud inilah membuat seseorang ya di belakang itu ya, satu kasus HAM 98 ya kan. Jadi
yang dulu masih ada tersendat, banyak halangan, semua ada kasus itu, banyak yang dibebaskan karena tanpa bukti dan ini, makanya sekarang ini akan diangkat lagi bagaimana cara ininya saksinya, bagaimana caranya ininya. Semoga saja Bapak Mahfud itu bisa menguak, ya, mencarikan solusi dan jalan terbaik. Yang katanya ini kita pengen tahu, ya, kasus HAM 98 itu, ya, kita pengen tahu biang keroknya itu dari mana, ya. Indonesia pengen tahu loh, ya. Nggak mudah, nggak ada. Kalau orang-orang baru lahir tahun 2000 kemarin mana tahu, ya. Kalau anak-anak ingusan baru lahir 2007 2005 kemarin mana tahu, asal komen, ya kan. Kita pengen Indonesia, ya, pengen tahu orang yang menginstruksikan yang namanya penculikan itu dulu, dan saksi-saksi itu akan dipanggil kembali, mungkin akan dicari lagi fakta, ya, pencari fakta dan sebagainya. Ini yang akan dibentuk oleh Bapak Mahfud, ya kan. Ya, semoga saja sih kita itu tidak selalu menyalahkan, ya, calon capres atau paslon, ya. Cuman kita pengen tahu benar atau salahnya. Kita harus tahu kalau Bapak Mahfud esok mencari fakta itu tersebut, siapa sih sebenarnya pelaku utamanya itu, ya, pelaku utama di kasus 98 itu siapa sih sebenarnya. Itu yang ku mau, biar Indonesia nggak penasaran, ya, apakah dia benar atau karena dia difitnah, ya. Disitulah kita akan membuktikan nantinya, ya. Kenapa harus takut kamu? Ya, kamu nggak harus takut. Jangan bilang saya sok tahu, jangan bilang sok ini dan sok itu, ya, sok ta dan sebagainya, bro. Indonesia harus tahu siapa dalang sebenarnya kasus HAM 98 itu. Semoga Bapak Mahfud berhasil mencari fakta ini. Kalau Bapak Mahfud nanti bisa menjadi wakil presiden, ya, bisa menang. Ini jangan sampai dong kalian itu menggagalkan Pak Mukidi. Jangan dibantu dong, ya. ASN semuanya, guru, kepala sekolah udah terancam sekarang ini, Pak, ya, agar menang anak Anda, agar menghalangi Bapak Mahfud, ya kan, menindaklanjuti kasus ini, ya. Ya, Pak, ya. Nggak usah khawatir Pak Mukidi, ya. Nggak usah khawatir, ya, teman Anda, ya, sampai dihalangi, untuk menghalangi itu sampai anak Anda disandingkan dengannya, ya. Kita nggak perlu khawatir, ya kan, dengan ucapan-ucapan orang juga tentang kita. Saya hanya ingin Indonesia harus mencari fakta tentang siapa dalangnya kasus HAM 98 itu. Kita pengen tahu, jangan ditutup-tutupi. Meskipun itu sakit menerimanya. Salam NKRI.